Malaysia terus harum di pesada dunia apabila Bandaraya Kuala Lumpur kini secara rasmi diiktiraf oleh Pertumbuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Malaysia dikenal dengan kota-kota yang rapi dan nyaman. Tapi apa sih rahasia di balik semua itu? PMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Tapi bedanya apa? Kalau di Jakarta, andalan utamanya mobil atau motor. Macet udah biasa. Kalau di KL, transportasi umum, nyaman, dan tepat waktu. Sementara di negeri kita, trotoar masih jadi tempat parkir, zebra cross cuma hiasan, dan taman kota sering berubah jadi pasar dadakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Sehat lah ya kan? Doakan saya sehat ya kan? Doakan juga teman-teman yang lagi sakit ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Saudara-saudaranya yang sakit doakan semuanya, dan juga kita meminta kepada Allah agar kita tetap dalam lindungannya ya. Oke, sebelum menonton videonya lebih lanjut ya, saya ngajak teman-teman buat belanja ini ya kan, buat support channelnya Cak Mujib, karena Cak Mujib nih ada rencana ke Malaysia gitu kan, tapi sedang menabung gitu ya. Kalau ada sponsor tiket ya gak apa-apa juga sih. Karena paling mahal tiketnya guys ya, asli tiketnya yang paling mahal ini ya. Dan semoga tahun depan ya, atau tahun ini tahun depan bisa terwujud lah kita ke sana dan bisa jalan-jalan. Jadi support terus Cak Mujib di channelnya Cak Mujib ya, Cak Mujib TV juga disupport ya guys ya, di share videonya, di like videonya, sehingga istilahnya YouTube merekomendasikan video kita ini kepada lebih banyak orang gitu ya guys ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan membahas di sini ada sebuah video yang sangat menarik ya. Jadi UNESCO ini mengiktiraf Kuala Lumpur guys. Gila ini memang Malaysia. Apa yang sebenarnya Malaysia lakukan kok bisa berturut-turut seperti ini? Kok bisa istilahnya banyak banget dapat istilahnya penghargaan gitu. Gila ya kan. Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Nama Malaysia terus harum di pesada dunia apabila Bandaraya Kuala Lumpur kini secara rasmi diiktiraf oleh Pertumbuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai City of Design. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL berkata ia merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen bandaraya ini dalam memajukan kreativiti, inovasi dan reka bentuk sebagai pemacu pembangunan lestari. Wow. Kejayaan tersenarai di bawah rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN itu katanya lagi merupakan satu pencapaian penting selari dengan usaha global menjadikan kreativiti sebagai asas kepada pembangunan bandar mampan. Pengiktirafan tersebut, kata DBKL, menegaskan komitmen Kuala Lumpur dalam memanfaatkan reka bentuk bagi membentuk bandar inklusif, berdaya tahan dan kaya budaya seiring dengan pelan tempatan Kuala Lumpur 2040 serta aspirasi warisan KL. Pengiktirafan itu juga, kata DBKL, adalah hasil usaha bersama kerajaan, komuniti kreatif, institusi akademik dan industri reka bentuk yang telah membangunkan ekosistem reka bentuk yang dinamik. Sebelum ini, Kuching, Sarawak telah diiktiraf sebagai City of Gastronomy pada 2021 atas kepelbagaian makanan etnik dan warisan kulinari tempatan. Manakala Ipoh sebagai City of Music pada 2023 atas identiti muzik tersendiri seperti Ipoh Sound yang berkembang melalui usaha komuniti muzik indie dan lo-fi. Kejayaan tersenarai di bawah rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN itu katanya lagi merupakan satu pencapaian penting selari dengan usaha global menjadikan kreativiti sebagai asas kepada pembangunan bandar mampan. Pengiktirafan tersebut, kata DBKL, menegaskan komitmen Kuala Lumpur dalam memanfaatkan reka bentuk bagi membentuk bandar inklusif, berdaya tahan dan kaya budaya seiring dengan pelan tempatan Kuala Lumpur 2040 serta aspirasi warisan KL.
Pengiktirafan itu juga, kata DBKL, adalah hasil usaha bersama kerajaan, komuniti kreatif, institusi akademik dan industri reka bentuk yang telah membangunkan ekosistem reka bentuk yang dinamik. Sebelum ini, Kuching, Sarawak telah diiktiraf sebagai City of Gastronomy pada 2021 atas kepelbagaian makanan etnik dan warisan kulinari tempatan. Manakala Ipoh sebagai City of Music pada 2023 atas identiti muzik tersendiri seperti Ipoh Sound yang berkembang melalui usaha komuniti muzik indie dan lo-fi. Malaysia dikenal dengan kota-kota yang rapi dan nyaman. Tapi apa sih rahasia di balik semua itu? Kalian tahu nggak? Yuk aku ceritain ke kamu. Bangunan publik di Malaysia tuh sering dirancang dengan sentuhan budaya. Contohnya Masjid Putra di Putrajaya dan Menara Kuala Lumpur. Hasilnya kota tuh terasa modern tapi tetap membawa jati diri. Terus yang paling luar biasa, pemerintah tuh nggak pernah mengabaikan suara rakyat. Lewat program Prima dan PPR, pemerintah membangun rumah mampu milik. Harganya tuh mulai dari RM100.000 sampai RM400.000 dan dibangun sesuai dengan rencana kota. Tujuannya sih jelas banget, memberi keluarga penghasilan rendah hunian layak, bukan sekedar bertahan di satu kawasan tersebut. Dan ada juga yang gak kalah penting, ada sumbangan STR, sumbangan tunai Rahman, bantuan antara RM150 sampai RM700 yang mungkin sederhana nilainya, tapi juga sangat berarti bagi rakyat kecil. Dari pendidikan anak, belanja harian, sampai kebutuhan mendesak, inilah bukti pemerintah hadir dan peduli. Dan semua ini makin kuat karena warganya itu ikut menjaga kebersihan dan dipelihara. Trotoar digunakan sebagaimana mestinya, taman dirawat bersama, ada juga rasa peduli yang membuat kota bukan hanya indah tapi juga nyaman dijalani. Inilah ketika pembangunan, bantuan dan budaya berjalan bersama. Menurut korang, hal apa sih yang paling penting supaya sebuah kota tuh selesa bagi semua orang? Tulis dekat komen ya. Gue lagi di Kuala Lumpur dan gue menjamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Yang kedua, kebersihannya di sini tuh lebih bersih dibandingkan Jakarta. Yang ketiga, bule-bule itu banyak banget yang datang ke sini. Masa kalian nggak mikir sih kenapa bule itu lebih milih ke Kuala Lumpur dibandingkan Jakarta? Kuala Lumpur lebih bagus dibandingkan Jakarta. Oke, komen di bawah, menurut kalian bagusnya Kuala Lumpur atau Jakarta? Kita mau bandingin nih MRT di 3 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Kenapa kita bandingin ke Malaysia Thailand? Karena ya yang paling mirip kan dia ya. Kalau kita bandingin ke Singapura kan kejauhan. Sebenarnya kalau mau ngomongin yang head to head nih ya, kita tuh lebih head to head dengan Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia itu start bikin MRT di tahun 2017. Kalau kita kan di tahun 2019 tuh. Soalnya bukan bikinnya tapi beroperasinya ya. Kalau Thailand udah lebih dulu tuh, Thailand itu beroperasi MRT-nya pertama kali tahun 2004. Jadi zamannya dulu Luis Figo main sama Cristiano Ronaldo, udah ada tuh MRT di Thailand. Di Malaysia belum, di Indonesia belum. Jadi kalau kita mau head to headin, enaknya tuh sama Malaysia sebenarnya. Cuman meskipun startnya itu mirip-mirip ya, beda 2 tahun doang. Sekarang itu Malaysia udah punya 2 line MRT. Kalau kita kan baru satu nih, jalur selatan ke utara tuh, Lebak Bulus ke Bundaran HI, ntar ujung-ujung nyampe ke Ancol. Nah kalau Malaysia ini udah punya 2 line sejauh ini. Jadi Malaysia itu pertama kali bikin namanya Kajang Line. Kajang Line itu panjangnya 46 km. Nah kalau yang kedua namanya Putrajaya Line, dibikin tahun 2023, panjangnya itu 57 km. Kalau lu tahu Putrajaya itu merupakan daerah pusat pemerintahan di Malaysia. Jadi Malaysia itu pusat pemerintahannya bukan di KL tapi di Putrajaya. Dan kalau lu mau main ke Batu Caves, itu kan merupakan destinasi wisata yang cukup populer lah ya, cukup mainstream ya. Itu bisa pakai MRT juga ke Batu Caves-nya. Jadi Malaysia ini total udah punya 2 line, dan masalahnya line-nya itu panjang-panjang banget. Di Jakarta nih ya, so far itu kan line-nya itu pendek. Lebak Bulus ke Bundaran HI itu cuman 16 km. Nah kalau MRT Lebak Bulus sampai Ancol nanti jadi, sebenarnya panjangnya cuma 27 km. Jadi ya sebenarnya panjang line MRT kita udah kalah jauh sama Malaysia nih. Dan uniknya, biaya pembuatan MRT di Malaysia itu lebih murah dibandingkan Indonesia. Kurang lebih harganya itu per kilometernya di Malaysia sama Indonesia beda-beda 20-30% lah. Jadi kalau ngomongin yang line Putrajaya di Malaysia itu biaya pembuatannya kurang lebihnya nih ya, per kilometernya 600 miliar. Sementara di Indonesia itu biayanya 800-an miliar per kilometernya. Nah kenapa di Indonesia bisa lebih mahal? Apakah pasti karena korupsi? Belum tentu. Ya, gue nggak tahu juga. Tapi yang pasti gue tahu nih ya, kenapa kita bisa lebih mahal, itu karena kita itu impornya lebih bulet-bulet. Jadi kalau kita impor MRT-nya itu lebih bulet-bulet semuanya dari impor Jepang, itu pasti lebih mahal dibandingkan negara lain yang misalnya ngimpornya itu nggak semuanya. Karena bisa aja mereka itu ngimpornya sebagian dari luar negeri, tapi ada juga part-part dari dalam negerinya. Dan juga di kita itu kebanyakan pakai jalur bawah tanahnya. Di Malaysia juga ada yang underground, tapi nggak sebanyak di kita. Ya kurang lebih begitu. Gitu. Gue nggak mau suuzon. Ya mungkin aja suuzon kita benar, tapi kalau yang husnuzonnya itu jawabannya. Nah kalau Bangkok gimana? Di Bangkok ini
ini cukup unik ya. Sudah mulai belasan tahun dibanding Malaysia, tapi total panjangnya kalah dibanding Malaysia sekarang. Tadi kan Malaysia itu kalau digabungin total lainnya panjangnya itu 100 kilo lebih. Sementara kalau di Bangkok itu kalau digabungin total lainnya cuman 70 kilometeran doang. Ya tapi itu kan kita ngomongin MRT ya. Kalau mau digabungin total ya ntar kita bahas di video lain lah. Misalnya kita bandingin gabungan MRT, LRT dan juga monorail di 3 negara itu, ya itu pasti hasilnya akan beda lagi. Ini kita ngomongin tadi bandingin MRT. UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia lebih tinggi loh daripada Indonesia, tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah ternyata harga untuk menempuh perjalanan itu adalah Rp170.000. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang itu bisa tembus Rp500.000 loh. Padahal ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia harga BBM RON 95, sekali lagi RON 95 teman-teman. Ini benar-benar RON 95 ya, bukan yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter. Bandingkan dengan Indonesia, ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja, dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong, karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Jakarta versus Kuala Lumpur. Dua-duanya sama-sama ibu kota, tapi bedanya apa? Kalau di Jakarta, andalan utamanya mobil atau motor. Macet udah biasa. Kalau di KL, transportasi umum, nyaman, dan tepat waktu. Soal makanan, dua-duanya juara. Kalau di KL, multicultural, jadi seperti nasi lemak, banana leaf, teh tarik, that's the comfort food. Jakarta itu dinamis, hustle terus. Kalau di KL itu lebih chill, teratur, tapi tetap hidup. Jakarta versus Kuala Lumpur. Kamu tim yang mana? Gengs, pengakuan dari UNESCO itu bukan hadiah keberuntungan. Itu hasil kerja nyata dari perencanaan kota yang rapi, transportasi publik yang nyaman, taman kota yang terawat, sampai masyarakat yang disiplin. Kuala Lumpur bukan cuma punya gedung tinggi dan jalan mulus, tapi juga mindset warga yang ngerti arti beradab di kota modern. Sementara di negeri kita, trotoar masih jadi tempat parkir, zebra cross cuma hiasan, dan taman kota sering berubah jadi pasar dadakan. Betul. Kadang lucu sih, kita bangga teriak, kota kita kreatif, tapi kreativitasnya cuma muncul waktu bikin konten protes di medsos. Malaysia bisa diiktiraf karena mereka tahu desain kota itu bukan soal bangunan keren, tapi soal rasa nyaman dan tertib buat semua orang. Di sana, pemerintah, akademisi, dan komunitas kreatif jalan bareng, bukan saling lempar tanggung jawab. Kita bisa kok, asal berhenti sibuk nyalahin sistem, tapi diri sendiri buang sampah sembarangan. Jadi gengs, sebelum iri lihat tetangga dapat pengakuan dunia, yuk mulai dari hal kecil. Jaga kebersihan, patuhi aturan, hargai ruang publik. Karena kota yang hebat itu nggak dibangun sama pejabat aja, tapi sama warganya juga. UNESCO mungkin belum diri kita sekarang, tapi siapa tahu nanti, asal kita berhenti sibuk nyinyir dan mulai nyapu halaman sendiri dulu. Oke, jadi kalau menurut saya bisa aja kita istilahnya mengalahkan Malaysia gitu kan. Asalkan orang-orangnya itu emang berubah gitu dengan istilahnya konsep hidup yang lebih baik dan juga menjaga kebersihan di dalam sekitar ya tempat kita lah, seperti itu, minimal seperti itu. Dan juga istilahnya jangan membuang sampah sembarangan, patuhi aturan dan lain sebagainya. Di Malaysia ke trotoar itu tidak ada orang istilahnya jualan di ibu kota jualan cilok, cireng dan lain sebagainya. Di Malaysia itu lebih tertata dan lebih bagus gitu kan. Sebenarnya bagus gitu. Dan di sini ada zona hijau yang tidak boleh jualan, ada yang zona boleh jualan seperti itu bagus juga sebenarnya. Cuman istilahnya kadang banyak orang yang istilahnya para pedagang ataupun rakyat kita yang istilahnya ya tidak mematuhi aturan itu sendiri. Ketika kita istilahnya patuh dengan aturan sendiri, maka di situ akan tercipta sebuah kota ataupun sebuah tempat yang memang bagus untuk kita tinggal, seperti itu ya guys ya. Dan mungkin bisa juga kita mendapatkan iktiraf dunia yaitu UNESCO, seperti itu ya guys ya. Dan di sini kita baca komen sebentar. Tak perlu nak banding-banding, tak perlu nak menandingi satu sama lain. KL ada cara tersendiri, sama juga di Jakarta. Masing-masing unik, hargai satu sama lain. Benar juga. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan. Sebenarnya bukan membandingkan. Kita tuh dalam ranah kita menonton video, dalam ranah kita juga istilahnya belajar akan bagaimana sih negeri jiran itu bisa lebih bersih daripada kita. Gimana sih orang-orang negeri jiran itu kok bisa ya diiktiraf oleh UNESCO,
ternyata banyak hal yang dilakukan oleh mereka dan memang sudah menjadi seperti budaya lah seperti itu ataupun kebiasaan mereka. Seperti halnya ya kalau di jalan tidak ugal-ugalan, patuh kepada lalu lintas, dan juga istilahnya di sana rakyatnya tidak buang sampah sembarangan, lebih welcome kepada turis-turis, sehingga apa, banyak turis yang senang ke Malaysia. Dan itu juga istilahnya tidak ada pungutan liar, tidak ada istilahnya di Malaysia itu kayak tukang parkir dan lain sebagainya yang istilahnya mengeluarkan uang juga gitu. Ketika kita istilahnya di Indonesia mau parkir tempat wisata kita harus bayar 10.000, 5.000, kadang ada yang minta kalau di Jakarta itu 20 sampai 50.000. Nah, seperti itulah guys ya. Itu yang terjadi di negara kita ini, dan semoga ini menjadi apa ya? Tamparan juga bagi kita. Kenapa sih negara kecil bisa maju, negara kita yang besar dan kaya raya ini belum maju-maju gitu kan. Sedangkan negara Cina yang besar seperti itu dengan rakyatnya yang membludak seperti itu, mereka bisa maju dan menciptakan teknologi-teknologi yang bagus gitu loh guys ya. Kita kapan gitu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.